Tema dialog kita kali ini adalah amankah sekolah tatap muka? Biar langsung narsum yang menjawab. Jangan kita Bayu. Ini sudah ada kita nanya aja. Sudah ada 3 narasumber yang bersama kami. Ada Indra Karismiaji, pengamat pendidikan, kemudian Pandu Riono, epidemiologi UI, dan juga Abednego Tarigan, Deputi 2 KSP. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Jangan Bapak-Bapak, Mas, sehat semua Mas? Sehat. Alhamdulillah. Oke, saya mau ke Bang Abed. Bang, Yes. apakah memang pemerintah sudah merasa aman sehingga ada kebijakan membuka sekolah tatap muka di 163 wilayah yang dianggap masuk kategori zona kuning? Iya, kalau disebut merasa aman itu tentu yang perlu dilihat itu level confidence-nya pemerintah. Tetapi lagi-lagi yang harus dilihat memang kita mau menjawab masalah apa, gitu ya. Nah, kan kita tahu bahwa di dalam kebijakan rencana untuk membuka zona hijau dan kuning ini tetap bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik itu memang menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua juga memang terkait dengan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial yang menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID ini. Jadi kalau ditanya merasa aman, tentu dalam situasi secara nasional kita melihatnya kita harus tetap waspada. Nah, ini yang memang makanya nanti yang di dalam kebijakan yang ada itu kan ada syarat-syaratnya dan tahapan-tahapannya. Disitulah yang nanti akan menentukan sejauh mana tahapan dan syarat-syarat itu dipenuhi yang menciptakan rasa aman itu sendiri. Oke. Kalau misalnya tadi Bang Abed menyebutkan masalah apa yang ingin dihadapi begitu. Nah, pertanyaan baliknya adalah masalah mana yang sebenarnya ingin diatasi terlebih dahulu dengan kebijakan ini? Kualitas pendidikannya kah? Atau banyaknya komplain-komplain dari orang tua mengenai PJJ yang dianggap tidak efektif ini? Kalau dilihat tuh ada 3 kelompok besar ya. Tadi di pengantar juga di dalam diskusi kita ini sudah disebutkan. Tapi secara sederhana apa yang dirumuskan dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan kemudian juga Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang dituang dalam SKB itu ada 3, yaitu pertama ancaman putus sekolah, kemudian juga penurunan capaian belajar, dan kemudian juga potensi kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Nah, ini yang memang ingin dijawab di dalam konteks membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka di wilayah kuning ini. Ya. Dengan 3 kategori yang disebutkan Bang Abed tadi, apakah sampai sekarang tuh memang levelnya sudah sampai mana Bang Abed? Sehingga harus dijawab sekarang gitu. Oh iya, kalau dilihat memang misalnya di banyak juga kami mendapat informasi ya dari sisi kami di KSP itu misalnya keterlibatan atau partisipasi itu rendah gitu ya. Terus kemudian juga misalnya terkait dengan persepsi orang tua juga menguat ya, bahwa sekolah itu menjadi tidak signifikan perannya gitu ya. Dan kemudian juga terkait dengan penurunan capaian belajar itu perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh itu dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya disebut dengan learning loss gitu. Studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada PJJ gitu. Nah, kemudian dalam konteks kekerasan pada anak dan risiko eksternal itu berkaitan dengan kekerasan yang tidak terdeteksi oleh sekolah yang sangat potensi itu bisa terjadi di rumah karena berbagai tekanan yang ada gitu ya. Dan kemudian juga ini agak jangka menengah dan panjang, bila ketika anak-anak itu tidak sekolah itu kita punya risiko di mana kita di Indonesia juga masih tinggi itu potensi pernikahan dini, eksploitasi terutama anak perempuan dan kehamilan remaja. Jadi isu-isu ini memang sudah hadir yang memang kita perlu meresponnya. Baik. Bang Abed, saya mau geser dulu ke Mas Indra. Mas Indra, tadi dijelaskan oleh Bang Abed ada beberapa faktor yang akhirnya pemerintah juga memutuskan kembali memperluas menjadi ke zona kuning juga nih, sekolah tatap muka. Sebenarnya kalau dari sisi Anda sebagai pengamat pendidikan, apakah memang sudah perlu atau sepenting itukah sekolah tatap muka ini diperluas ke zona kuning, dalam arti kemarin-kemarin pembelajaran jarak jauh ini memang tidak efektif untuk anak-anak kita? Ya, ini kami semua ini bingung nih, artinya kami ini awal tuh sangat berharap kepada
Mas Menteri kita yang milenial digital untuk membawa kita semua bertransformasi ke pendidikan yang baru, ke pendidikan digital, tapi kok semakin hari kebijakannya malah modelnya ini sekarang sepertinya berusaha memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Karena kalau kita melihat di situs gugus tugas COVID-19 sendiri, grafiknya itu belum melandai, apalagi turun kan begitu. Angkanya semakin naik. Ini yang terkena COVID-19 ya, positif. Kemudian juga bahkan angka kematian kita di Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Itu kalau kita sebagai seorang akademisi melihat itu saja adalah satu hal yang sangat membahayakan kan begitu. Ditambah lagi teman-teman dari IDAI sudah menjelaskan berulang kali kalau ini sangat berbahaya kan. Itu yang dari para pakar yang ngomong seperti ini. Nah, kenapa sih harus memaksakan tatap muka? Apakah memang sebenarnya Mas Menteri kita sudah melambaikan tangan ke kamera untuk membawa bangsa ini masuk ke transformasi digital? Sangat bertentangan dengan ratas Pak Jokowi di minggu lalu yang bicara tentang transformasi digital. Harusnya sekarang ini yang dibenahi adalah bagaimana PJJ ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa lembaga internasional seperti Harvard, alma maternya Mas Menteri sendiri menunjukkan kalau angka numerasi dan literasi, ini tahun 2014 ya, dengan data tahun 2008-2009, anak-anak yang ikut sekolah virtual pertama, tingkat numerasi dan literasinya justru di atas anak-anak yang di sekolah tradisional. Tapi memang butuh waktu untuk adjustment kan gitu, transisi ke sana. Nah, ini yang belum dilakukan malah. Oke, Mas Indra. Jadi kita bingung. Ya, kalau misalnya tadi Bang Abed kan sudah menyebutkan bahwa faktanya pada saat ini soal kekhawatirannya pertama adalah soal putus sekolah, kemudian ada satu lagi ada kekerasan pada anak. Kalau putus sekolah kan mungkin juga terkait infrastruktur, kemampuan ekonomi. Ini juga kan mungkin harus diwadahi oleh pemerintah gitu. Oke, gini, kita juga jangan bicara hanya statistik yang seakan-akan baik. Ini problem besar kita sebenarnya. Di dunia pendidikan kita, memang angka partisipasi kasar kita naik. Tapi faktanya anak-anak Indonesia itu menurut Bank Dunia dianggap functionally illiterate. Maksudnya, alias buta aksara secara fungsi. Anak-anak Indonesia itu bisa membaca tapi nggak paham apa yang dibaca. Jadi kemampuan literasi kita itu memang rankingnya itu nomor 60 dari 61 negara. Jadi sebenarnya fisiknya mereka ke sekolah, tetapi kemampuannya sangat parah. Bahkan kalau kita melihat kurva pendidikan kita, kurvanya abnormal. Artinya semakin anak Indonesia sekolah, justru semakin kemampuannya menurun. Itu data dari Bank Dunia yang harusnya kalau kita bicara kembali ke program pembangunan SDM, hal-hal seperti ini yang harus dibenahi kan gitu. Jadi kalau yang sekarang ini kan kesannya tadi saya katakan memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Dan kalau kita melihat SKB kemarin ini seakan-akan cuma dilempar, oh ini nanti kita serahkan ke Pemda, oh nanti kita serahkan ke orang tua. Tapi masalah besarnya sendiri bagaimana PJJ ini berjalan dengan efektif tidak disebut sama sekali, tidak jelas langkahnya seperti apa. Berarti nanti poinnya boleh dijawab sama Bang Abed mengenai tadi dikatakan kenapa tidak pembenahan dari PJJ dulu dalam arti infrastrukturnya, kalau internet di daerah tidak ada dibenahi dulu dibandingkan harus membuka sekolah tatap muka. Dan di sisi lain Mas Pandu nanti boleh menjawab juga mengenai apakah memang kurvanya yang semakin meningkat ini juga menjadi perhatian, seharusnya sekolah tatap muka tidak dibuka dulu atau tidak dilaksanakan dulu. Tapi tahan dulu Mas, kita akan segera kembali usai yang satu ini.